di balik setiap komentar yang disampaikan setiap penuntut ilmu tanpa disadari sudah merendahkan orang lain. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I spend it so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long, but I got it. Can't stop it, won't slow up. Keep walking, we fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything, and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me begging it. Anything, and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Terutama yang kita syukuri kenikmatan ilmu. Karena ilmu itu memberikan kepada kita kekuatan. Ilmu itu meluruskan yang bengkok. Ilmu itu membersihkan yang kotor. Ilmu itu membeningkan yang keruh. Kalau kita mendapatkan ilmu. Ibu kalau mendapatkan ilmu, maka sesuatu yang lemah menjadi kuat. Sesuatu yang rapuh menjadi kokoh kalau ibu sudah mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu adalah obat dan membangun imunitas pada kehidupan kita. Kenapa ada orang, wanita, ketika mereka mendapatkan cobaan yang sama, yang satu bisa mampu tegar, yang satu bisa mati bunuh diri. Contoh, ada suami berzina. Lalu istrinya yang satu bisa mati bunuh diri, yang satu bisa tegar. Yang membedakan adalah ilmu. Ya, kenapa ada wanita bisa tegar melewati masa-masa yang panjang ketika dia menghadapi suami dan istri yang semacam itu? Ilmu. Ilmu itu mengkuatkan. Walaupun bentuknya ilmu tidak sebagaimana kapsul. Walaupun bentuknya ilmu tidak sebagaimana suntikan. Tapi ilmu itu memberikan kepada kita alasan untuk bertahan pada apapun ujian yang kita dapatkan pada kehidupan kita. Saya pernah menemukan seorang ibu di Bekasi, Bu, 4 anaknya autis. 4 anaknya autis. Saya tidak paham bagaimana secara medis menjelaskan tentang itu. Kenyataan yang ada, 4 anaknya autis. Rumahnya tidak ada barang. Harus ditutup, dikunci, tidak ada gelas, tidak ada piring kecuali terjaga dalam sebuah lemari yang tergembok. Tapi ibu itu tetap mampu ngaji, tetap mampu
melewati kehidupan gitu. Ya karena beliau tahu ilmunya. Ada salah satu perkataan saya yang ternyata dengan izin Allah mengkuatkan beliau. Beliau berkata, ada perkataan Ustadz yang sering Ustadz ulangi dan itu mengkuatkan saya. Saya tanya apa perkataan saya itu, Ibu? Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Simple tapi mengkuatkan. Padahal itu datangnya dari Allah semata. Allah mengatakan, para ulama mengatakan, Allah tidak pernah memberikan produk takdir yang gagal. Maka sesungguhnya tidak ada yang gagal dalam setiap produk takdirnya. Yang menarik, ilmu itu mengkuatkan hati beliau. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti kenapa kita sering rapuh, kenapa kita sering lemah pada kehidupan kita. Karena kita tidak tahu ilmunya untuk membangun kokohnya pada hati kita. Ilmu itu ibarat akar pada sebuah pohon yang mengikat pohon itu supaya tidak goyang kanan kiri, tidak goyang depan belakang ketika diterpa oleh angin. Makanya kalau pohon akarnya menghujam ke dalam tanah, biasanya pohon yang sudah ratusan tahun, angin sekuat apapun tidak mampu menumbangkannya. Itulah perumpamaan ilmu. Kalau ilmu sudah kita pelajari, Bu, kita tidak mudah goyang. Dikomentari teman, kita tidak mudah goyang. Dikomentari sahabat, kita tidak mudah goyang karena ilmunya sudah menancap. Tapi kalau kita masih goyang kanan, goyang kiri, itu biasanya karena ilmu kita tidak kuat. Akhirnya kayak pohon yang akarnya belum menghujam ke dalam tanah. Angin sedikit saja sudah merobohkannya. Pelajari ilmu, bukan untuk sombong. Pelajarilah ilmu, bukan untuk menjadikan kita menegaskan status kita. Pelajari ilmu bukan karena ini mengisi waktu kosong. Pelajarilah ilmu karena kita tahu bahwasanya ilmu adalah fondasi terkuat pada kehidupan kita. Yang menyembuhkan ibu dari kekecewaan setiap harapan pada kehidupan yang tidak ibu dapatkan, ilmu. Yang bisa membuat kita kuat dalam setiap perjalanan dakwah, ilmu. Karena ilmu itu selalu memberikan ketenangan. Saya beberapa hari ditanya, Ustadz, gimana perasaan Ustadz kalau tiba-tiba Ustadz melihat dirinya diolok-olok di sebuah media sosial, dilihat sama orang seluruh dunia? Saya bilang tidak ada masalah bagi saya. Karena sebelum saya berdakwah 15 tahun yang lalu, saya sudah tahu ilmunya ketika seorang guru menasihati saya. Kalau kamu nanti dakwah, kamu akan menjumpai pro dan kontra. Orang yang setuju dengan apa yang kamu ucapkan dan kamu imani, ada yang tidak setuju. Tapi selama kamu tahu bahwasanya dakwah memang tidak membangun sebuah loyalitas pribadi, tapi memang kita menyampaikan kalimat Allah, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan disedihkan terhadap mereka yang kontra. Selama kita memegang dua, keikhlasan hati kita dan keyakinan kita kepada ilmu yang kita kaji sebelum kita sampaikan, semuanya itu akan menjadi mudah. Semoga ilmu itulah yang mengobati kita. Kalau ibu pernah kecewa karena anak, ilmu yang akan mengobati. Kalau ibu pernah kecewa dengan tetangga, ilmu yang akan mengobati. Kalau ibu kecewa dan ibu lemah dengan suami, ilmu yang akan mengobati. Contoh real, Bu. Ibu tahu memiliki anak 8 itu pasti melelahkan keluarga saya. Maka setiap saya mengingatkan istri saya kalau mengingatkan istri saya tidak mengingatkan dengan muluk-muluk banyak-banyak atau ayo kita pijet tuh 6 jam, enggak. Mengingatkannya itu simpel. Ada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim yang menjadi favorit quotes-nya istri saya. Apa itu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim? Imam Ibnu Qayyim berkata, kalau laki-laki dan perempuan sudah menikah lalu punya anak, Allah jadikan sebagian dosanya, sebagian maksiatnya, kalau dia sudah punya anak, Allah jadikan sebagian dosanya dan sebagian maksiatnya tidak akan terhapus, kecuali karena kelelahan dan keletihan yang dia dapatkan ketika merawat dan mendidik anaknya. Itu favorit quotes-nya saya dan istri saya. Sehingga kalau kita lelah, kita letih gitu, kita ingat ini. Mungkin dosa-dosa kita sedang dihapuskan oleh Allah di balik kelelahan dan keletihan ketika kita mendidik dan merawat membesarkan anak kita. Itu namanya ilmu yang ngasih kepada kita obat. Maaf ya, quote ini jangan sampai kedengeran sama anak-anak kita ya sebelum masanya.
Saya khawatir anak-anak kita nanti memanfaatkan. Nanti anak kita nakal lalu ditanya, kenapa kamu nakal? Ya supaya Abi dan Umi terhapus dosa-dosanya. Tapi disitulah kita paham bahwasanya ilmu selalu memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Healing itu sebenarnya ada yang temporer, ada yang permanen. Healing yang temporer itu apa? Ibu ke hutan, ibu ke pantai, itu healing, tapi secara temporer. Setelah pulang dari hutan, setelah pulang dari pantai, datang lagi itu masalahnya. Terutama ketika bil dan nota tagihan banyak. Biasanya banyak lagi. Healingnya jadi hilang. Karena memang healing secara temporer itu di tempat wisata. Tapi ada healing yang sifatnya permanen, yaitu dengan ilmu. Makanya orang kalau habis datang dari ilmu dan kajian ilmu, maka suasana hatinya tidak sama dengan suasana hati kalau dia tidak datang ke kajian. Ibu kalau habis ngikutin kajian sama ibu ketika sudah lama tidak kajian, beda atau tidak? Beda rasanya, beda. Itulah harga dari sebuah kejujuran, ya. Jadi memang kita merasakan beda. Makanya mengajilah. Mengaji itu bukan karena kita kosong waktunya, mengajilah bukan karena kita pengangguran, mengajilah karena kita tahu kekuatan kita terletak pada setiap nasihat yang kita serap pada kehidupan sebagaimana tanah membutuhkan asupan air. Semoga Allah memberkahi, memberikan nikmat kepada kita supaya kita senantiasa menikmati majelis ilmu yang kita selenggarakan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita mengharapkan pertolongan. Maman bisa di sana sama Om Alfi? Bisa? Bisa? Ya. Ya udah duduk sini aja. Bismillah. Nah, disinilah kita ingat sebagian dosa kita tidak hilang. Kecuali karena kelelahan ketika merawat anak kita. Kita akan melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab dan buku yang saya tulis Ta'aruf dengan Ilmu, saya ingin memberikan sebuah muqaddimah dan prolog dari satu hikmah, Bu. Kira-kira 2 pekan atau 3 pekan yang lalu saya mendapatkan hikmah. Saya mendapatkan sebuah insight yang bagus dari putra saya yang keempat. Putra saya yang keempat itu pada satu waktu beliau sedang bercermin. Anak saya keempat namanya Ja'far. Ketika beliau sedang bercermin, tiba-tiba beliau berdoa. Memang waktu-waktu ini sedang persiapan untuk murojaah di sekolahnya. Nanti habis, Nak. Maka ketika beliau sedang bercermin, maka beliau berdoa dan saya diminta mengaminkan bersama ibunya. Diaminkan ya, Bibu, ya gitu. Maka beliau berdoa, ya Allah jadikanlah aku sebagai ahlul ilmi. Jadikanlah aku orang yang bermanfaat bagi agama Allah. Doa itu baru saja dia ucapkan tiba-tiba dikoreksi oleh beliau sendiri. Tidak sampai setengah menit. Setelah selesai tiba-tiba dikoreksi. Aminkan lagi Bi. Kenapa? Doanya mau saya koreksi. Gitu. Kok dikoreksi sih? Menurut saya kok nggak ada yang salah doa itu, gitu kan? Saya bilang ya sudah, nggak apa-apa. Apa yang kamu koreksi dalam doamu? Ternyata beliau ingin mengkoreksi dengan jawaban cilubah. Maka beliau mengkoreksi tentang sebuah ucapan doanya yang bagus sekali dan menurut saya itu hikmah. Karena hikmah bisa kita temukan dan kita ambil dari mana saja. Yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki dan barang siapa yang diberikan hikmah maka dia telah mendapatkan kebaikan. Saya tanya sama anak saya keempat Ja'far, kenapa dikoreksi Bang? Iya Bi, gak jadi ahlul ilmi. Kenapa kok tidak jadi ahlul ilmi? Ahlul ilmi itu bagus dan harusnya memang kita meminta sama Allah menjadi ahlul ilmi. Ibu tahu apa jawaban dari anak saya? Saya kaget, ibunya pun kaget. Jawaban anak saya pada saat itu adalah, saya tidak mau jadi ahlul ilmi Bi, karena belum tentu ahlul ilmi selamat nanti di akhirat untuk mendapatkan surga.
Banyak ahlul ilmi yang kadang-kadang meninggal su'ul khotimah di tengah perjalanan hidupnya. Kaget saya. Terus yang kamu minta apa? Saya ingin menjadi ahlul jannah. Dialog singkat, bukan saya ingin memamerkan anak saya, enggak, insya Allah bukan karena itu. Tapi ada sebuah tali insight yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Point of view dari dialog saya dan obrolan saya dengan anak saya adalah, di situ anak saya menyadarkan saya kembali. Ternyata orang yang berilmu belum tentu selamat di hadapan Allah. Karena banyak sebab yang bisa jadi menggelincirkan orang yang berilmu untuk masuk ke dalam neraka. Ini bukan berarti akhirnya kita trauma memiliki anak yang kita cita-citakan menjadi ahlul ilmi, bukan. Tapi dialog ini menjadikan kita paham bahwasanya ternyata perjalanan kita menimba ilmu itu belum jaminan mutu dan belum menjadi garansi bahwasanya kita pasti mendapatkan surga. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. Kenapa setiap proses kita mencari ilmu harus disertai dengan komitmen yang kuat, disertai dengan pembelajaran yang kuat, dan disertai dengan tingkat konsekuensi yang sabar kita hadapi dalam proses kita mencari ilmu. Karena sekali lagi, kita ingin bahwasanya ilmu memberikan keberkahan pada kehidupan kita dan ilmu tidak menggelincirkan kita pada waktu di hadapan Allah dengan ilmu yang kita miliki ketika kita salah menata komponen pada ilmu itu. Ibu salah mencari ilmu, salah menata komponennya. Itu lebih parah daripada tukang PLN ketika salah menata komponen kabel yang bisa menyebabkan konsleting, kebakaran menimpa pada rumah itu. Maka kita mencari ilmu, carinya ilmu benar, komponennya tidak benar, maka menyebabkan sesuatu yang lebih parah daripada konsletnya satu kabel ketika tidak terhubung dengan kabel yang semestinya. Itulah yang kita khawatirkan. Berulang-ulang saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan kepada ibu semuanya, bahwasanya yang harus kita ingat itu adalah bahwasanya apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salasatun. Rasulullah sudah mengingatkan, orang yang pertama kali diputuskan nasibnya lalu dijebloskan ke dalam penjara besar neraka itu ada 3 orang. Dan Nabi tidak menyebutkan pezina, Nabi tidak menyebutkan peminum khamr, Nabi juga tidak menyebutkan pembunuh. Siapa 3 orang yang tergelincir pertama kali dan diputuskan untuk dijebloskan ke penjara bernama neraka dan menjadi narapidana neraka? Kata Rasulullah ada 3. 1, orang yang mereka berjihad tetapi niatnya karena ingin disebut pemberani. 2, orang yang mencari ilmu dan membaca Al-Quran tetapi niatnya disebut sebagai alim dan qori yang indah suaranya. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah tapi niatnya supaya mendapatkan status kedermawanan. Maka itulah yang menjadikan kita paham, Masya Allah ya. Ternyata ilmu, walaupun kita datang, walaupun kita pelajari, walaupun kita hafal, belum menjamin 100%. Kita akan terjaga dan mulus menuju ke surga. Sampai kita memperhatikan seluruh komponen yang ada dan berkaitan tentang ilmu yang kita kaji. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas ta'aruf dengan ilmu, supaya kita paham apa yang harus kita lakukan pada proses kita ketika mencari ilmu. Paham sampai di sini Ibu? Paham insyaallah. Sekarang mari kita buka halaman ke-73. Kita membahas tentang beberapa akhlak yang harus dimiliki oleh seseorang ketika belajar. Orang ketika mereka belajar ilmu, terutama ketika mereka belajar ilmu syar'i di tempat-tempat yang mulia, maka salah satu akhlak yang kita miliki dari bentuk komitmen yang harus kita hadirkan dalam perjalanan kita sebagai penyandang status penuntut ilmu, yaitu adalah bagaimana setiap dari kita, setiap mencari ilmu, peganglah hatimu. Jangan sampai hati kita menjadi sombong di balik setiap pencapaian ilmu, dan jangan sampai hati kita dan jiwa kita melangit di balik setiap ilmu yang kita telah lakukan, ya, di balik setiap ilmu yang telah kita dapatkan pada kehidupan kita. Ini perkara pertama.
Ibu harus paham sekali. Setan itu memiliki 1000 strategi ketika menggoda manusia. Dan strategi setan itu strategi yang tidak ada habis-habisnya. Karena mereka senantiasa merumuskan setiap strategi yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan kondisi manusia yang digoda olehnya. Jangan kita mengira bahwasanya setan itu merupakan makhluk bodoh yang tidak memiliki inovasi di dalam menyesatkan manusia. Salah. Setan itu makhluk yang pintar dan dia memiliki 1001 inovasi untuk menyesuaikan metode di dalam menyesatkan kehidupan manusia. Salah satu metode setan di dalam menyesatkan manusia itu apa? Diciptakan hati manusia untuk merasa tinggi dan merasa sombong di balik setiap pencapaian ilmu yang telah dia pelajari selama perjalanan hidupnya. Dan itu merupakan inovasi setan menyesatkan manusia di balik ketaatan dan ilmu yang dipelajari oleh seorang manusia. Maaf ya Ibu, setan itu ketika menggoda manusia, maka strateginya berubah sesuai dengan kondisi manusia yang berubah. Kok bisa begitu Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya dari perkataan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu, Sa'id bin Musayyib itu menyampaikan, ternyata ketika setan itu menggoda manusia, ketika manusia dan perempuan digoda oleh setan, ketika sebelum menikah, apa godaan setan? Bagaimana menjadikan laki-laki dan perempuan tampak indah di dalam hubungan mereka. Tampak mesra dalam setiap ucapan mereka. Tampak gombal dalam setiap perkataan mereka. Sehingga akhirnya bunga-bunga asmara itu begitu indah dirasakan. 3 jam terasa 3 menit. 5 jam terasa 5 menit. Karena panah-panah asmara yang sedang berkembang di dalam hati dan jiwa. Apa yang ingin dilakukan setan? Setelah setan yang menjadikan seseorang terkena panah asmara, puncaknya bagaimana setan bisa menjadikan 2 orang itu berzina. Itu yang dilakukan oleh setan. Kalau ada kekurangan, sang pacar mampu untuk menerima kekurangan dan lebih bersabar. Kalau ada perkara kecil, maka mereka tidak terlalu membesarkan. Kalau ada kekurangan, maka mereka menutupi mata mereka dari kekurangan pasangan yang mereka cintai. Kenapa? Itu setan. Karena begitulah strategi setan kepada laki-laki dan perempuan ketika sebelum terjadinya hubungan yang halal. Supaya mereka bisa berzina. Puncak dari dosa fisik itu zina. Saya sampaikan kembali, puncak dari dosa fisik itu zina. Tapi setelah laki-laki dan perempuan mereka menikah, mereka nikah, dalam ijab qabul mereka menikah. Strateginya setan langsung berubah total. Yang asalnya menjadikan panah asmara itu tampak begitu mekar di antara 2 hati yang saling mencinta. Maka akhirnya dirubah. Bagaimana ketika panah asmara itu sudah tertancap sebagaimana kapal sudah berlabuh pada satu pelabuhan, diangkat jangkarnya, diangkat panah asmaranya, dipatahkan gelora asmaranya. Kalau sudah menikah. Yang akhirnya setiap perkara kecil jadi besar. Perkara anduk jadi gede. Ya. Perkara lampu jadi masalah. Yang asalnya pembicaraan itu 5 menit, 5 jam terasa 5 menit, sekarang sudah mulai berubah. 5 menit terasa 5 jam. Yang ketawa-ketawa semoga diampuni dosa-dosanya. Kenapa setan itu berubah strateginya? Karena setan itu ingin bagaimana manusia kalau sudah menikah, puncak bagaimana mereka itu bisa berpisah setelah mereka berjumpa. Supaya terjadinya perceraian. Apa yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib? Strategi setan itu memiliki variasi. Dan tentunya dikondisikan dengan tempat-tempatnya. Apa korelasi dengan kita dalam proses kita mencari ilmu? Oh, korelasinya kuat Ibu. Proses kita ketika kita mencari ilmu, itu godaan setan kepada kita tidak sama dengan godaan setan sebelum kita datang ke tempat ilmu.
Godaan setan untuk kita sebelum kita ngaji dan sebelum kita berhijab dengan hijab yang syar'i, godaan setan itu apa? Bagaimana kita memperlihatkan aurat kita, bagaimana memperlihatkan rambut kita yang indah, bagaimana memperlihatkan kulit kita yang tampaknya putih dan bening untuk dilihat setiap orang. Dan biasanya dosanya khamr, dosanya adalah bersentuhan dengan yang bukan mahram dan sebagainya. Tapi ketika manusia sudah mulai ngaji, dia menutup auratnya, lalu sudah mengatakan saya akan berhijrah dan meninggalkan dunia kelam hitam, dosa dan maksiat. Maka semenjak saat itu, setan tahu strategi harus berubah karena target sudah mengalami perubahan. Nah, ini yang ketawa ini targetnya semua. Maka targetnya itu adalah bagaimana targetnya setan itu sudah berubah. Tidak lagi menggodamu dengan musik dangdutan dan koplo. Tidak lagi menggodamu dengan khamr. Tidak lagi menggodamu dengan memperlihatkan aurat. Tapi dia menggodamu dengan versi dosa yang lainnya yang tidak kita sadari. Ternyata menggerus hati kita. Dan salah satu di antara dosa yang ditiupkan setan ke dalam hati setiap penuntut ilmu adalah dosa kesombongan di balik setiap ilmu yang telah dia capai. Di balik hijab kita, di balik ngaji kita, disitulah setan datang dalam versi yang berbeda. Membuat kita supaya sombong. Bisa menimpa ke guru, bisa menimpa ke ustadz, bisa menimpa ke santri, bisa pula menimpa kepada santriwati siapapun. Karena apa? Godaan majelis ilmu itu tidak lagi khamr. Ada nggak ustadz yang ngomong ketika lagi kajian, khamrnya mana ini? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak majelis ilmu yang tiba-tiba berkata, ustadz kapan jogetannya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi godaannya adalah lewat tiupan yang ada pada hati kita, di balik apa yang telah kita peroleh, walaupun sebenarnya yang kita peroleh itu belum terlalu banyak, tapi dijadikan bagaimana hati kita itu menjadi sombong di balik apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita capai. Dan itulah yang disebut dengan sebuah kesombongan. Mana dalilnya Ustadz kalau setan itu memang menggoda kita dengan kesombongan? Dalilnya jelas. Tolong Ibu perhatikan. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi kepada ulama besar. Yang secara tidak langsung ulama besar ini juga merupakan guru kita. Ulama besar ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau merupakan imam dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal pernah pada satu waktu ketika sakitnya berat, sebelum merasakan sakaratul maut, maka Imam Ahmad itu tiba-tiba kayak pingsan, lalu mengigo di dalam tidur dan pingsannya. Lalu berkata, idhab, pergilah kalian. Saksi mata yang menyaksikan kejadian itu adalah putranya bernama Abdullah. Maka putranya kaget, shock, karena mendapati bapaknya berteriak mengusir seseorang. Padahal di ruangan itu tidak ada siapapun kecuali beliau, sang anak yang bernama Abdullah. Sang anak bingung dan merasa, siapa yang diusir oleh abiku? Siapa yang diusir oleh abiku ini? Kok dia mengusirku? Maka dia tidak bisa bertanya langsung karena kondisi bapaknya masih pingsan. Ketika bapaknya membaik, lalu sadar dari pingsannya, pertanyaan pertama yang diajukan oleh bapaknya, oleh anaknya adalah, Pak, kamu tadi pingsan karena tingginya demam yang kamu rasakan sampai kamu pingsan. Lalu tiba-tiba di tengah pingsanmu kamu mengusir seseorang. Siapa yang kamu usir? Apakah aku yang kamu usir, wahai bapakku? Maka pada saat itu sang bapak Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya tidak mengusirmu, nak. Lah, yang kamu usir siapa? Perhatikan jawaban dari Imam Ahmad. Kisah nyata ini ada dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Maka sang bapak lalu berkata, sang Imam Ahmad lalu berkata, yang aku usir dua setan,
yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Lalu setan dari sebelah kanan dan setan sebelah kiri bersepakat. Kesepakatannya apa? Mereka mencoba untuk menjadikan aku merasa besar dengan ilmu yang telah aku peroleh. Ketika saat itu setan mengatakan semua pencapaian ilmuku, Imam Ahmad, kamu telah hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad, kamu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, kamu orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang bertakwa. Imam Ahmad, kau yang memiliki kelebihan. Maka ketika aku menyadari bahwasanya dua setan ini datang untuk menggoda hatiku supaya aku merasa sombong dengan pencapaianku, tidak ada yang aku lakukan kecuali reaksiku adalah mengusir mereka supaya mereka tidak menggoda hatiku. Ini kisah nyata, Bu. Maka akhirnya menjadikan kita terkadang disitulah kita memahami kesombongan itu merupakan salah satu inovasi serangan setan bagi siapapun yang menata ilmu dan mendapatkan ilmu. Makanya godaan terberat ketika kita mengaji, godaan terberatnya bukan ketika kita diberikan tugas oleh guru untuk menghafalkan hadis arba'in. Yang biasanya ibu tidak hafal-hafal. Kecuali innamal a'malu binniyat. Mungkin saya juga mikir setan kalau godain kita untuk sombong, mungkin setannya mikir, kamu hafal, nggak ada yang dihafal. Nggak bercanda. Kan sombong itu kan bukan berarti harus hafal. Maka yang paling berat dalam proses kita itu menjaga hati kita ketika angin dari bawah begitu kencang menaikkan kita ke atas, lalu kita menjaga hati kita tetap berada pada tempatnya yang rendah supaya mendapatkan rahmat. Karena kita tahu rahmat Allah itu sebagaimana air, tidak pernah menggapai hati yang tinggi kecuali menggapai hati yang merendah dan membumi. Makanya itulah yang menjadikan kita di sini kita mendapatkan syarat sahnya untuk mencari ilmu itu jangan sombong. Dan bentuk kesombongan hari ini orang yang duduk di taman ilmu itu banyak. Sombong itu bukan berarti ketika dia ngaji lalu dia berkata menepuk dada. Tidak selalu begitu. Sombong itu dalam konteks ilmu bukan berarti kita berkacak pinggang ketika kita di dalam majelis ilmu. Tidak. Tapi konteks yang kita dalam kesombongan itu apa? Ketika kita merasa lebih dengan ilmu yang kita dapatkan, lalu kita menganggap lebih rendah siapapun yang ada di sekitar kita. Terlebih ketika mereka belum ngaji sebagaimana kita ngaji. Itu pun sudah terkategori sombong. Dan sombong itu lembut. Lebih lembut daripada sutra, lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi yang masuk ke dalam hati kita. Lembut. Sebagaimana banyak penyakit-penyakit berat itu datang diidap oleh setiap manusia dengan tidak terasa, saking masuknya pelan-pelan gitu, sampai orang itu tidak menyadari dirinya sakit. Sama penyakit kesombongan itu datangnya pelan-pelan. Di balik setiap pencapaian yang telah kita peroleh dan di balik setiap pencapaian ilmu dan ibadah yang telah kita kerjakan. Lalu kita menjadi sombong. Lalu kita suka merendahkan. Di balik setiap kata-kata yang kita miliki, akhirnya kita merendahkan setiap orang. Jangan ngaji hari itu, kalau yang hari itu tidak ada ilmunya. Kalau ngaji sama saya, insya Allah ada ilmunya. Hari ini sama ustadz saya. Itu pun termasuk terkategori bagian dari sebuah kesombongan. Dan kesombongan itulah yang menjadikan akhirnya porak-poranda keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Dan akhirnya kita urung mendapatkan pahala, kita gagal mendapatkan kebaikan, kita terputus dari keberkahan. Kapan? Kalau sudah ada kesombongan pada hati manusia. Hati-hati masalah kesombongan ini. Ini bukan masalah ringan di hadapan Allah. Ya. Maka setidaknya ada 3 perkara yang paling kita khawatirkan, Bu. Kalau sampai dalam diri kita, dalam proses keilmuan kita, tidak menjaga diri kita supaya kita senantiasa berada pada kerendahan hati kita. Apa 3 perkara yang akan merusak kita dan menjadikan kita mendapatkan berbagai macam kecelakaan pada kehidupan kita, kalau kita secara tidak sadar sudah
sombong pada pencapaian ilmunya. Makanya maaf ya, kalau ibu ngaji di sini hanya untuk menyombongkan diri, maaf, ndak usah ngaji. Kalau ibu ngaji di sini hanya untuk merendahkan orang yang tidak sama dengan kita, ndak usah ngaji. Makanya saya dihujat sama orang, saya merasa tenang. Kenapa? Saya tahu, saya dan dia memang frekuensinya nggak sama. Ngapain saya harus sedih sama orang yang frekuensinya memang nggak sama dengan saya? Karena hari ini Bu, kesombongan itu begitu banyak kita jumpai, kita dapatkan di balik setiap komentar yang disampaikan setiap penuntut ilmu tanpa disadari sudah merendahkan orang lain. Kita memang harus merasa yakin dengan ilmu kita, wajib. Tapi merendahkan pendapat yang sama, tapi merendahkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita, itu bagian dari cermin kesombongan. Mari kita bedah. Apa 3 perkara yang merusak? Apa 3 perkara yang merusak pada kehidupan kita ketika kita betul-betul tidak menjaga hati kita dari unsur kesombongan pada jiwa kita dalam proses kita membuka kitab, dalam proses kita memperbaiki keilmuan kita. Yang pertama, orang yang mereka memiliki hati yang sombong di balik apapun yang dia jadikan alasan untuk sombong, maka Allah meninggalkannya dan Allah tidak ada hajat kepada keberadaannya. Saya ulang kembali. Siapapun manusia dan siapapun makhluk yang mereka itu sudah sombong dengan hatinya, sombong dengan apa yang telah dia peroleh dan telah dia dapatkan, Allah meninggalkan dan Allah tidak memperdulikan keberadaannya. Dan kalau sudah jauh dari rahmatnya Allah, apa yang kita bisa bayangkan pada kehidupan orang itu? Sudah ditulis, Bu? Kalau sudah, diletakkan pulpennya. Saya tanya sama ibu. Ibu, apa persamaan antara Nabi Adam dengan iblis? Sama-sama makhluk hidup. Betul. Itu jawaban versi biologi. Sama-sama makhluk hidup. Sama-sama makhluk Allah. Betul. Itu secara jawaban tauhid. Sama-sama? Ya, betul. Iblis dan Adam sama-sama melakukan satu kesalahan. Betul atau tidak? Kesalahannya Nabi Adam apa? Kesalahan Nabi Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Khuldi itu bukan nama buahnya, khuldi itu sifatnya. Khuldi itu artinya keabadian. Buahnya apa? Hanya Allah yang tahu. Saya ingin tahu buahnya, tidak terlalu penting. Ada ilmu yang terkadang tidak terlalu penting untuk diketahui. Buahnya apa, warnanya apa, beratnya berapa kilo, tidak penting. Tapi memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Salahnya iblis dan kesalahan iblis itu apa, Ibu? Apa kesalahan iblis? Melanggar perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Itu persamaan iblis dengan Adam. Persamaan yang kedua antara iblis dengan Adam itu apa? Sama-sama dikeluarkan dari surga. Ada apa, Ibu? Ada iblis? Oh, ada laba-laba. Mas, ada laba-laba, Mas. Alhamdulillah saya bawa pawangnya, Bu. Mas. Kalau kayak gitu, coba kita terapi dengan terapinya Umar bin Khattab. Kalau kamu makhluk Allah, jangan ganggu kami sedang belajar. Mas, hati-hati, Mas. Ini pakai tisu. Awas, Mas. Tuh.
itulah kebaikan membantu orang. Beliau mengusir laba-laba dapat tas bersama istrinya. Oh, enggak ya. Sudah? Ada lagi kalajengking? Enggak ada. Ini sampai mana tadi? Oh iya. Sama-sama dikeluarkan dari surga. Sama-sama diturunkan ke dunia. Bedanya adalah Nabi Adam ke atas muka bumi, iblis ke dalam pusaran air lautan. Dan kita tidak tahu di mana iblis itu membangun kerajaannya. Tapi yang jelas iblis itu diturunkan di lautan. Nabi Adam diturunkan di atas daratan. Tetapi di antara 3 persamaan itu ada satu perbedaan antara Adam dengan iblis. Ada satu perbedaan. Perbedaannya apa? Iblis ketika habis melakukan kesalahan, iblis itu melakukan kesalahan itu karena kesombongan. Adapun Adam itu melakukan kesalahan itu karena kebodohan, karena dia ditipu. Ya, saya ulang kembali. Iblis itu melakukan kesalahan karena kesombongan. Tapi Nabi Adam itu ketika melakukan kesalahan itu karena beliau ditipu oleh makhluk yang bernama iblis, bukan karena kesombongan. Makanya ketika mereka satu kesalahan, ketika akhirnya Nabi Adam menyesal karena dia melakukan dosa bukan karena kesombongan. Adapun iblis ketika melakukan kesalahan itu karena kesombongan. Perhatikan, Allah memperlakukan 2 makhluk ini berbeda. Makanya terjadi sebuah dialog sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga, Bu. Ibu tahu dialognya? Dialognya begini. Allah bertanya sama Adam, "Lima akalta hadhihi syajarah?" Kenapa wahai Adam kamu memakan buah yang aku telah haramkan untukmu? Perhatikan jawaban Nabi Adam, Bu. Ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Wahai Allah, saya itu tidak pernah menyangka ada satu makhlukmu yang berkata, bersumpah dengan namamu tetapi dia berdusta. Karena pada saat ketika iblis menggoda Nabi Adam untuk memakan buah itu, iblis itu berkata, demi Allah Adam, ini buah yang bisa mewariskan keabadian. Dan iblis mengatakan dengan kata, demi Allah. Makanya jawaban Nabi Adam ketika ditanya, kenapa kamu itu memakan buah itu? Jawaban Nabi Adam itu menggambarkan tidak ada kesombongan. Ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya nggak ngerti kalau ternyata ada orang yang berani memakai namamu padahal dia berdusta. Makanya Allah langsung kasihan sama Nabi Adam. Makanya Bu, dikasihani Allah itu bahagia. Kan ada banyak orang mengatakan, saya tidak mau dikasihani. Rugi. Justru karena kita dikasihani kita masuk surga. Maka karena Allah kasihan sama Nabi Adam, karena dia ditipu dan menunjukkan kerendahan hatinya, maka Allah mengajarkan sebuah doa sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga. Aku ajarkan satu doa, aku kembalikan lagi kamu ke surga. Doa ini dipegang. Apa doanya? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa, Bu. Itu doa pertamanya makhluk yang diajari langsung oleh Allah. Itu doa itu. Maka Nabi Adam setelah mendapatkan pengajaran Rabbana dzolamna baru diturunkan dari surga itu. Dan dia memakai doa itu sepanjang hidupnya. Ketika menyesali kebodohannya. Ketika dia tertipu dengan iblis. Beda dengan iblis. Iblis sebelum diturunkan dari surga pun terjadi dialog. Masya Allah ya Bu. Ini apa yang kita ambil kesimpulan? Allah itu sebelum menjatuhkan vonis, Allah itu selalu bangun dialog dulu. Allah tanya dulu sama iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Dijawab sama iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Kamu itu menciptakan aku dari tanah, menciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari
tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kesombongannya nampak di balik jawaban yang disampaikan iblis ketika dia mengatakan kepada Allah. Maka kesombongan itulah yang menihilkan dan menghapuskan rahmat Allah kepada iblis. Allah biarkan iblis diturunkan dan Allah tidak membimbing iblis untuk kembali kepadanya. Dan Allah jadikan iblis itu memiliki sifat ar-rajim yang terlaknat disebabkan karena kesombongan. Makanya Bu, bisa jadi kita juga mengetahui betul kesombongan pada ilmu itu hati-hati. Karena kesombongan itu yang menjadikan Allah nanti tidak memperdulikan keberadaan kita. Karena tidak ada yang bisa menjadikan kita mampu beribadah dan menjalankan ketaatan itu ketika kita sombong. Padahal kita tahu itu semata-mata karena pertolongan Allah. Yang bisa menjadikan ibu berhijab syar'i Allah. Yang bisa menjadikan ibu menutup aurat Allah. Yang bisa menjadikan ibu tadi malam bangun di jam 3 lalu sholat itu Allah. Yang menjadikan kita tadi pagi zikir Allah. Yang menjadikan saya pergi dari Bekasi menuju Pamulang kajian pagi tadi Allah. Tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Kenapa kesombongan menjadi dosa besar yang dibenci oleh Allah? Berarti kalau kamu sombong, kamu menafikan pertolongan Allah yang tidak pernah lepas dari kehidupan setiap makhluk apapun yang telah dia kerjakan. Makanya Bu, Ibnu Taimiyah itu kalau dia merasa ada di dalam hatinya itu satu waktu ada bibit-bibit kesombongan, beliau meruqyah hatinya. Ibnu Taimiyah, ulama besar. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah ketika beliau merasa ada bibit kesombongan pada hatinya? Ibnu Taimiyah itu biasanya akan berkata, ditepuk-tepuk dadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Kenapa Ibnu Taimiyah, ulama besar, meruqyah hatinya ketika hatinya ada bibit-bibit kesombongan dari pencapaian ilmu yang telah digapai oleh Ibnu Taimiyah membacakan itu? Karena ayat itu ngajarin kepada kita semuanya, ibadahmu itu bukan karena hebatmu, tapi ibadahmu itu semata-mata pertolongan Allah yang hebat ketika menolong dirimu. Itu yang diucapkan Ibnu Taimiyah ketika dia sambil memegang dada. Makanya kalau kita misalkan ibu-ibu habis membuat status gitu dan statusnya banyak yang nge-like. Follower ibu 300 tapi yang like 3 juta. Itu pasti robot itu. Maka ketika ibu menjaga hati itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena bukan kuatnya kita dan pintarnya kita yang mendatangkan orang itu untuk mengambil manfaat dari apa yang kita share. Allah yang mendatangkan. Wong kita mengatur diri kita untuk tertawa dan kita menangis saja nggak bisa kok, apalagi mengatur orang untuk datang dalam kehidupan kita. Ya udah bisa. Ibu bisa nggak ngatur kapan ibu ketawa dan ibu menangis? Tidak bisa Bu. Apalagi mengatur kehidupan yang lebih daripada itu. Ada nggak orang bisa ngatur kapan ketawa, kapan menangis? Nggak ada. Insya Allah nanti habis duhur saya ketawa Ustaz. Habis isya ya nangis. Nggak bisa Bu. Lah kalau kamu saja tidak mampu mengatur kapan kamu ketawa dan kamu kapan menangis, kamu tidak bisa mengatur kapan itu terjadi, apalagi mengatur yang lebih besar daripada ketawa dan ketika menangis. Yang mengatur kamu sujud, yang mengatur kamu rukuk, yang mengatur kamu memakai hijab, yang menjadikan kamu merasa risih kalau auratnya kelihatan ketika keluar rumah. Hatimu bisa memiliki kondisi semacam itu karena pertolongan Allah. Yang menjadikan kamu malu ketika dilihat itu Allah. Yang menjadikan kita tidak mau melakukan dosa Allah. Dan tidak ada yang perlu disombongkan di balik setiap ilmu dan pencapaian yang telah kita peroleh. Dan jangan mudah bagi kita untuk merendahkan orang yang berdosa sekalipun. Walaupun tampaknya di mata kita dia berdosa, jangan rendahkan. Karena bisa jadi di satu waktu yang tidak kita sadari sebelum dia meninggal dunia bisa jadi dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Tapi bisa jadi dengan ibadah yang kita lakukan, ilmu yang kita kerjakan, bisa jadi belum tentu kita mendapatkan rahmat sampai kita istiqomah hingga kita menutup mata. Ibu tahu nggak ada kisah? Dalam satu kisah yang hasan ini diriwayatkan.
Pada zaman Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa itu mendapatkan perintah dari Allah. Musa, pergi ke tempat ini. Di situ nanti ada satu orang yang mayatnya kamu tolong mandikan, kafani dan kuburkan. Nabi Musa itu mikir gitu. Kenapa Allah menyuruh saya? Ada apa dengan orang ini sampai Allah yang menyuruh saya? Nabi Musa sebagai seorang Nabi Kalimullah, datang dia ke tempat itu, cari. Ternyata betul ada mayat di tempat itu. Mayat itu dibiarkan orang lalu lalang gitu. Tidak ada yang memperdulikan mayat itu. Nabi Musa kan bingung. Loh, ini ada orang mati kok orang lalu lalang. Dianggapnya ini bangkai kucing apa? Ini bangkai manusia ini. Jasad ini. Lalu beliau bertanya sama orang di sekitar tempat itu. Hei kalian rakyat, apa yang kalian lakukan sama jenazah ini? Kenapa kalian tidak memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya secara baik-baik? Orang-orang di tempat itu lalu berkata, dia itu pendosa, peminum khamr, pezina, semua dosa besar telah dilakukan olehnya. Kalau dalam bahasa kita, dialah sampah masyarakat. Tidak usah, biarin aja membusuk di tempat itu. Tidak usah diurus. Sampah masyarakat. Yang namanya sampah itu kan dicampakkan dan dibuang. Lalu Nabi Musa itu berkata, kalau dia memang sampah masyarakat, kenapa kita harus menguburkannya? Lalu beliau bertanya sama Allah, ya Allah, aku taat kepada perintahmu. Tapi yang aku dengarkan bahwasanya dia itu adalah satu sampah masyarakat. Apakah perintah ini tetap aku kerjakan ya Allah? Allah berkata kepada Nabi Musa, tetap kerjakan. Lalu Allah berfirman dan berkata, tahukah kamu Musa, orang ini memang pendosa. Orang ini memang berbuat maksiat. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia sakit. Di dalam sakitnya, dia berdoa. Doanya apa, wahai Musa? Dia berdoa begini. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni maksiatku ya Allah. Kalau engkau memberikan ampunan kepada diriku atas perbuatan maksiatku ya Allah, setan akan menangis dan sedih ketika mendengar rahmatmu mengalahkan dosaku. Dan para wali-walimu akan bergembira ketika barisan orang-orang beriman yang mendapatkan rahmat semakin banyak di akhirat. Tapi kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, setan dan iblis akan bergembira dan tepuk tangan karena mereka telah berhasil menyesatkan aku sampai mati. Dan aku tidak mendapatkan rahmat. Dan wali-walimu akan bersedih ketika tidak bertambahnya orang yang mendapatkan rahmat. Karena redaksi doa itu Allah memberikan rahmat dan mengampuni orang itu. Apa pelajaran yang kita peroleh, Bu? Kita tidak pernah tahu, Bu. Makanya jangan benci seorang muslim itu kayak benci sama orang kafir. Ada orang ngaji membenci muslim kayak orang kafir gitu. Membenci orang muslim itu kayak membenci orang non muslim gitu. Gak ada kebaikannya sama sekali. Bahkan yang paling tragis kadang-kadang itu apa? Dia bisa damai sama orang non muslim, sama seorang muslim yang hanya beda 1-2 perkara fikih, dia bencinya luar biasa. Gimana sih caranya mengaji? Maka inilah yang menjadikan kita jangan menyombongkan. Makanya nanti setelah kita pulang gitu, dalam setiap kajian kitab-kitab yang berjejer itu, Bu, yang ada di lemari kecil, di lemari perpustakaan rumah kita, yang plastiknya masih ada di buku-bukunya itu loh, yang bukunya nggak pernah dibuka plastiknya. Jadikan hati kita merendah, supaya tidak ada lagi hati yang tinggi ketika kita mempelajari ilmu, supaya keberadaan posisi kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua, apa akibatnya kalau seseorang itu sombong? Orang itu kalau sombong, akibat yang kedua, Allah memberikan kepadanya su'ul khatimah. Walaupun dia melakukan ibadah yang banyak. Ketika seseorang itu sudah sombong di balik setiap pencapaian yang telah dia kerjakan. Ibu, saya tanya jujur. Ibu pasti pernah dengar kisah yang disampaikan ustadz siapapun.
Ada nggak ahli ibadah yang ketika meninggal dunia tragis matinya su'ul khatimah? Ada atau tidak? Ada. Kita pernah mendengar seorang muadzin yang dia adzan selama 40 tahun, tidak pernah ketinggalan shop yang pertama, tapi meninggal dunianya dia terpesona dengan seorang wanita. Ketika terpesona dengan wanita, maka dia akhirnya melamar wanita itu, tapi wanita itu menerima lamaran dengan satu syarat, kamu murtad dari agamamu. Dan muadzin itu langsung murtad. Pada hari tepat dia menikah, maka dia meninggal dunia dalam kondisi sebagai orang yang murtad. Pernah dengar kisah ini? Pernah. Ibu pernah mendengar kisah yang terjadi yang disampaikan oleh Rasulullah pada zaman Bani Israel. Ada laki-laki soleh yang beribadah selama ratusan tahun. Lalu akhirnya dia dititipin dengan seorang gadis di rumahnya. Lalu akhirnya dia setuju. Dia berada di lantai kedua, gadis yang dititipkan kepadanya ada di lantai pertama. Sampai akhirnya terjadinya perzinahan dengan gadis itu. Lalu mengandung, dibunuhlah gadis itu bersama dengan janinnya. Lalu kelakuannya ketahuan sama orang ketika setan yang membuka. Lalu dia disiksa oleh orang kampung dan ketika sebelum mati dia berkata, saya murtad dari Allah. Pada saat itulah dia meninggal dunia. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Kita pernah mendengar kisahnya Abdullah Al-Qasimi. Nanti dicek di internet, Abdullah Al-Qasimi. Seorang yang betul-betul dia itu orang yang berilmu. Lalu akhirnya meninggalnya ketika dia menikah dengan seorang wanita yang berpikiran ateis, berpikiran komunis gitu, sampai akhirnya dia menjadi murtad dan asalnya adalah seorang yang disanjung sebagai ulama besar, Abdullah Al-Qasimi. Mungkin pernah mendengar cerita itu? Pernah. Pertanyaan kita, Ustadz, kenapa ada orang pencapaian ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, ibadahnya mempesona, tapi bisa jadi ujung kematiannya itu dalam kondisi su'ul khotimah? Para ulama menjelaskan, kalau kamu dapatkan kisah nyata, orang yang taat ibadah, orang yang ibadahnya bagus, tapi ujung kematiannya adalah su'ul khatimah, fix dan confirm, orang itu sombong di balik ibadah, sampai Allah tinggalkan ibadahnya, Allah tidak hajatkan ketaatannya, Allah campakkan husnu, Allah campakkan su'ul khatimah pada akhir hidupnya. Coba Bu, orang yang Abdullah Al-Qasimi, nanti ibu baca kisahnya. Abdullah Al-Qasimi itu ulama besar Bu. 1900-an awal beliau itu menjadi ulama. Sampai bisa menjadi murtad. Kok bisa? Karena setiap ibadah yang sudah kecampur dengan sebuah kesombongan, Allah campakkan ibadah itu. Allah tinggalkan ketaatan itu. Allah tutupkan harinya ketika di dunia dengan kematian su'ul khatimah. Dan itu yang paling menakutkan. Itu yang kedua. Jangan sombong. Di balik setiap apapun yang telah kita gapai hari ini. Yang ketiga, apa yang akan Allah berikan kepada manusia ketika manusia itu sombong dalam kehidupan hatinya? Allah jadikan hatinya mati sampai tidak bisa lagi menerima masukan dari siapapun. Nah ini yang paling parah. Kalau sudah mati tidak bisa menerima masukan dari siapapun, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dalam hidupnya. Dikasih nasihat hanya mencari yang benar. Pembenaran atas sikapnya. Ketika dikasih masukan, dia tidak peduli karena dia hanya mencari yang sesuai dengan keinginannya. Maaf ya Bu, tidak setiap orang yang meminta nasihat kepada kita dan kita ketika meminta nasihat itu kadang-kadang ini maaf itu semuanya. Kita ini kadang-kadang meminta nasihat itu sebenarnya nggak minta nasihat, minta pembenaran atas apa yang kita lakukan. Orang kalau sudah sombong, kalaupun dia membuka dirinya dengan nasihat, hanya mencari pembenaran atas apa yang telah dia perbuat. Dan kalau orang sudah tidak lagi peduli dengan nasihat, sebagaimana tanah yang tidak pernah terbasahkan dengan air, kering, kaku, dan akhirnya banyak melukai orang.
Makanya itulah yang menjadikan kita musuhnya ibu dan musuhnya saya itu satu. Sombong. Kadang-kadang masuk di hati kita. Kalau mau ngaji, ngaji. Tapi tidak usah ikut berkomentar pada sesuatu yang ibu tidak ketahui. Daripada ibu ikut berkomentar pada sesuatu yang ibu harus pertanggungjawabkan di akhirat untuk berjumpa dengan orang itu. Dan belum tentu ibu menang di depan orang itu. Hari ini tuh zaman orang tuh begitu gampang berkomentar. Setiap orang itu ngomong, bahkan ngomongannya itu mengalahkan orang yang belajar ilmu syar'i ya sekian lama. Walaupun dia tidak pernah belajar ilmu syar'i. Maaf ya, kadang-kadang culture-nya ilmu dunia itu lebih dihormati daripada culture-nya ilmu akhirat. Ilmu dunia kalau misalkan kita tidak pernah belajar arsitek, jangan ngomong tentang bangunan di depan arsitek-arsitek. Ya atau tidak? Orang kan ngomong, ini bangunan ini sisinya kurang ini, simetris ini. Lalu ditanya, pernah arsitek di mana Pak? Tidak pernah, saya cuma sampai SMP. Sentil langsung. Orang kalau nggak pernah belajar kedokteran, lalu tiba-tiba ngomong tentang medis, kira-kira para dokter menerima? Tidak menerima Bu. Tapi anehnya, orang tidak pernah belajar agama, sekalinya punya akun, ngomong kepada orang yang belajar agama syar'i bertahun-tahun, walaupun tidak pernah mondok, walaupun ikroknya ikrok 3, itu pun karena gurunya kasihan, harusnya ikrok 2. Kalau ngomong agama itu semau-maunya, ya atau tidak zamannya hari ini. Dan kita harus menerima perkataan itu. Itulah zaman agama hari ini Bu. Jangan. Makanya itulah yang menjadikan kita meminta kepada Allah, rendahkan hatiku. Sama Bu, ibu juga nggak boleh sombong di depan suami. Kadang-kadang ada wanita nggak sombong di depan lingkungan luarnya, tapi sombong di depan suami. Jangan. Ya, pulang-pulang. Mas, kamu tahu nggak 3 sebab kehancuran orang kalau sombong? Tuh kan? Gak paham kan? Gak ngerti kan? Makanya ikut ngaji. Kamu tahu gak bedanya iblis dengan Adam Mas? Enggak. Yang sombong lah. Prosesnya ibu dengan prosesnya suami itu terkadang dijadikan Allah gak sama. Kenapa terkadang kita dijadikan antara kita dan suami kita itu prosesnya kita tidak sama? Supaya kita lebih mengerti arti kesabaran untuk meminta dan berharap kepada Allah semata. Dan jangan pernah mengukur ukuran ketaatan dan keilmuan suami kita dengan ukuran ketaatan kita. Karena bisa jadi ilmu yang ibu dapatkan, ketaatan yang ibu kerjakan, bisa jadi. Karena akses rezeki yang diberikan suami ketika suami ibu mengizinkan. Silakan ngaji. Saya belum bisa ngajarin kamu. Maka cara feedback untuk membalas kebaikan suami, sabarin kekurangan dan prosesnya. Jangan malah kita tuntut macam-macam yang berlebihan tanpa kita sadari kita sudah menyombongkan diri kita dan merendahkan suami kita. Ya, jangan pulang-pulang langsung sini Mas. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an. Ya, salah. Tidak kena Bu kayak gitu. Sabarin. Sabarlah. Selama suami kita tidak melakukan dosa-dosa yang melampaui batas. Kecuali ketika suaminya seseorang sudah melampaui batas, ibu dikasih pilihan oleh Allah. Kalau mampu sabar ketika dia mau balik, temenin. Kalau ibu mau sabar dan kuat. Tapi kalau memang ibu tidak sabar dan tidak kuat dan tidak ada lagi ketenangan, ya sudah tinggalkan karena Allah. Karena fungsi dari pernikahan itu mendapatkan ketenangan. Litaskunu ilaiha. Jadi jangan sombong sama suami. Kok kenapa ya Ustaz, saya kalau nasihatin suami itu kadang-kadang gak diterima Ustaz. Maaf ya Bu. Kadang-kadang nasihat istri kepada suami tidak diterima bukan karena nasihatnya. Karena metodenya. Dan terkadang karena waktunya yang kurang tepat. Dia lagi capek, jangan dikasih nasihat. Dia lagi lapar, jangan dikasih nasihat. Betul Bu. Loh ini betul, saya nggak bercanda. Makanya Umamah bintu Haris
Seorang sahabat wanita itu mengatakan, nak, jangan ngomong apapun yang berat sama suamimu kalau suamimu masih kosong perutnya. Penuhi perutnya dulu dengan makanan dia suka, barulah kamu menyampaikan hajatmu. Ya, makanya dari sinilah kita paham, Bu, kalau pas waktu Ramadan jangan ngasih tahu pas jam 2 siang, Bu. Aper sekali dia. Enggak kena nanti. Maka metode itu yang diperlukan. Kalau memang Allah belum membukakan hatinya, berdoalah. Karena sesungguhnya pelita itu terkadang datang dari sebuah doa yang dimulai dari hati yang ikhlas. Ada enggak suami istri yang berjalan seiringan dalam kajian? Ada, banyak. Ada enggak suami istri yang tidak berjalan seiringan bersama dalam kajian? Banyak, lebih banyak daripada yang pertama. Kenapa, Ustadz? Karena Allah ingin memberikan kesabaran kepada salah satu pasangan, supaya dia mendapatkan pahala yang begitu besar ketika bersabar dalam ketaatan bersama dengan sang suami yang terkadang tidak sesuai dengan tidak sesuai ekspektasi hati. Ya. Maka disitulah yang ketiga, arti buruknya kalau sombong. Sekarang saya menjelaskan akhirnya. Sombong itu ada 3, Bu. Kata Imam Adz-Dzahabi, sombong itu ada 3. Di antara 3 kesombongan ini yang paling buruk adalah nomor 3. Apa sombong itu? Sombong yang pertama, sombong dengan harta. Ini sombong yang tercela sekali, tapi bukan yang paling tercela. Hartanya memang banyak. Ya, dia sombong, tercela, tapi bukan yang paling tercela. Hartanya banyak, Bu. Berlimpah hartanya. Kalau jatuh uang 100.000, Mas, iya, itu uangnya jatuh berapa? 100.000. Udah ambil aja gitu. Songong banget. Itu sombong dengan harta, tercela, tapi bukan yang paling tercela. Bukan berarti ibu nanti sombong dengan harta. Ini tercela, tapi bukan yang tercela. Bukan yang paling tercela. Yang kedua, sombong dengan jabatan. Jabatannya tinggi, dilihat setiap orang dan diinginkan setiap orang. Dan yang ketiga, sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Mana yang paling buruk, Ustadz? Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sombong dengan jabatanmu, sombong dengan duniamu, tidak separah sombongnya dirimu dengan ilmu dan ibadah. Ilmumu yang harus kamu jaga. Dan itulah yang menjadikan kita berdoa di setiap pencarian ilmu kita. Ya Allah, jangan sampai saya sombong. Makanya maaf ya, Bu, kata Umar bin Khattab, al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Faman dakhalaha fi syibril awal. Siapapun yang memasuki pada putaran pertama, pada waktu dia mencari ilmu, dia sombong. Kalau dia meneruskan pusaran yang kedua, dia akan tawadhu. Kalau dia terus meneruskan proses mencari ilmunya dan tidak pernah fanatik, dia akan sampai pada putaran yang terakhir. Putaran terakhir itu apa? Alima annahu ma ya'lam. Dia baru sadar, ya Allah, ilmu saya itu tidak ada apa-apanya. Kok selama dulu kok bisa sombong itu gimana sih? Makanya kalau ada orang sudah tawadhu, sudah merasa tidak ngerti apa-apa, ketemu sama orang yang baru belajar, nggak ketemu frekuensinya, Bu. Karena orang yang baru belajar itu satu sombong. Itu yang dikatakan oleh Umar. Faman dakhalaha fi syibril awal takabbara. Orang itu kalau baru putaran pertama ngaji, itu pasti sombong dia. Salah itu, nggak benar itu. Salah itu. Makanya ngaji yang benar, kan begitu. Maka akhirnya terjadi kesombongan. Tapi kalau dia terus belajar, dia tawadhu, mulai pelan-pelan tawadhu. Kalau dia terus belajar, dia baru merasa tidak tahu apa-apa. Yang parah itu kalau putaran pertama, setelah itu nggak naik-naik. Ya udah sombong aja sampai mati. Nah itu yang paling parah. Disitulah kita akhirnya paham. Jangan sampai sombong. Angkat tangannya, angkat tangannya semuanya. Dipegang dadanya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tiba-tiba ibu melihat gamis-gamisnya yang panjang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ibu nanti melihat tumpukan-tumpukan bukunya yang banyak dan semuanya penuh coretan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ibu tiba-tiba melihat temannya datang dari satu reuni gitu, dan ternyata dia baru Iqra 3 dan ibu sudah hafal juz 30, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang menjadikan hati kita merendah, hati yang membumi, itulah yang mendapatkan rahmat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini sikap yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, penuh kelembutan. Kapan kita belajar penuh kelembutan? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I spend so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith and the love, but I know it fall. It isn't for long, but I got it. Can't stop it, won't slow up. Keep walking, we fall down real often. It's all good, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, feeling up, but I know it will fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you. Anything for and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for and it's anywhere for you. All I need is you. Oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.